Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita eh, jumpa lagi ya dengan mata kuliah tindak pidana cyber yang sudah 2 minggu hampir ya kita apa nggak masuk karena memang ibu sibuk ngurus mahasiswa magang ya, kemudian juga sibuk ngurusin untuk laporan penelitian pengabdian ya, juga sibuk mengurusin urusan sertifikasi dosen, jadi banyak banyak iya Bu. Iya, Ibu di mana rumahnya dulu? Oh iya, iya Bu. Di mana rumah Ibu? Oh, Kamu Kurnia. Oh, iya. Iya, ya tahu Bu. Iya. Iya, udah meninggal dia Bu. Iya. Mm-mm. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ya masih SMA Bu. Iyalah, awak ya masih SMP lah Bu dulu. Iya. SMP tak SD kayaknya itu. Iya SD ya. Iya, masih SD ya ya. Iya. Ah, gini ha. Iya. Iya. Iya, Bu. Iya, iya, Bu ya. Oke, baik ya kita mulai lagi ya. Jadi mohon maaf kalau sudah 2 minggu tidak tidak Zoom ya. Jadi hari ini kita Zoom, tapi cukup sekali aja ya karena ada kembar Bu. Iya sih kembar. Oke, baik. Jadi hari ini ya untuk perkuliahan hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis cybercrime ya atau bentuk-bentuk cybercrime, tindak pidana cyber. Jadi Ibu sudah menjelaskan beberapa aturan-aturan undang-undangnya ya, Undang-Undang ITE, baik yang tahun 2008 dengan yang tahun 2019 ya kan. Kemudian juga sudah membahas sedikit tentang sejarah ya tindak pidana cyber. Dan yang hari ini kita akan bahas tentang kelompok ya atau jenis-jenis daripada cybercrime. Jadi cybercrime itu dia merupakan kejahatan yang berada di dunia maya atau internet working ya, di mana tindak pidana cyber ini dibagi menjadi dua eh, kejahatan ya. Kalau dia yang undang-undang ITE itu kan lebih kepada pasal 27, pasal 28, pasal 29 ya untuk undang-undang ITE. Kalau sekarang iya, Bu. Sekarang tinggal di mana, Bu? Hmm, jadi ada dua kejahatannya ya. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Yang kedua adalah
ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Jadi dia ini kalau dia yang undang-undang ITE-nya ya, artinya ada dua kejahatan. Yang pertama adalah penggunaan komputer itu sendiri ya untuk melakukan perbuatan penipuan, pencurian ya, atau hal-hal yang berasal daripada keuntungan bisnis ya. Kemudian yang kedua itu adalah ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak atau mensabotase atau pemerasan ya. Nah, kemudian ada beberapa kelompok ya, beberapa kelompok daripada bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam sistem tanpa hak. Kemudian ini seperti mirip-mirip hacker juga ya, yang dia menyusup ke dalam sistem tanpa hak. Kemudian ada illegal content atau kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data tentang data yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum. Itu illegal content. Kemudian data forgery, kejahatan pemalsuan data, khususnya dalam scriptless document, pemalsuan data dokumen ya. Kemudian yang keempat adalah cyber espion, kejahatan komputer yang dilakukan dengan memata-matai pihak lain. Ada juga kejahatan yang mengganggu, merusak, bahkan menghancurkan suatu sistem jaringan komputer, program, ataupun data informasi. Yang keenam, kejahatan yang memiliki sasaran pada hak kekayaan intelektual. Dan yang ketujuh adalah kejahatan yang memiliki sasaran pada data pribadi seseorang yang sangat rahasia. Ya. Jadi itulah 7 kelompok atau bentuk daripada cybercrime itu sendiri. Ya. Ya, ada yang awal tadi bilang adalah menyusup ke dalam sistem tanpa hak. Nah, ini seperti apa? Menyusup ke dalam sistem tanpa hak. Ini mirip-mirip seperti hacker. Hacker atau menerobos sistem komputer untuk berusaha menyusup, merusak atau sejenisnya lah ya. Jadi dia sering disebut dengan unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam sistem tanpa hak. Yang kedua adalah illegal content. Ya, ini kejahatan yang tidak etis, melanggar hukum, melanggar norma, melanggar moral, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, ya, illegal content. Jadi sering juga orang yang kena illegal content ini, ya, khususnya terkait dengan pornografi, ya, atau data-data hoax, ya. Nah, kemudian kalau dia kejahatan pemalsuan data, ini banyak terjadi pada kasus-kasus bisnis biasanya ya, apakah pemalsuan data tanda tangan digital atau pemalsuan data-data yang di markup atau seperti apa ya, khususnya dalam hal scriptless document atau dokumen-dokumen digital. Kemudian kalau yang keempat tadi kejahatan komputer yang dilakukan dengan memata-matai pihak lain. Jadi seperti penyadapan ya. Penyadapan yang berusaha untuk memata-matai pihak tanpa adanya izin. Ya, jadi yang boleh melakukan mata-mata ini adalah memang instansi-instansi yang memang diberikan legal ya oleh negara, seperti Interpol, ya. Kemudian juga seperti intelijensi, ya, atau memang tim-tim yang memang memiliki ilegal ya dalam melakukan seperti penyadapan ini atau sabotase. Ya. Kemudian yang lainnya itu adalah kejahatan yang mengganggu, merusak, bahkan menghancurkan suatu sistem jaringan komputer, program atau data atau informasi. Ya.
Nah, merusak ini juga salah satu bagian dari kejahatan. Bisa ya, bisa aja gitu. Makanya komputer dalam setiap sistem instansi itu, apalagi di zaman saat ini itu memang benar-benar memiliki proteksi yang ekstra ketat ya. Karena para hacker ini keahliannya itu lebih hebat gitu daripada kadang manage daripada atau provider yang dimiliki oleh hacker-hacker itu gitu ya. Makanya dalam sistem perlindungan atau proteksi daripada perusahaan kah, instansi kah, atau misalnya perbankannya, yang baru-baru ini kita juga baru dihebohkan dengan kasus dari BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang down ya, artinya kena serangan hacker gitu sistemnya. Akibat apa? Mungkin proteksi yang lengah atau proteksi daripada sistem IT mereka yang tidak kuat gitu sehingga bisa di-hack ya. Nah, kemudian kejahatan lainnya adalah kejahatan yang memiliki sasaran pada hak kekayaan intelektual ya. Seperti hak paten, hak cipta ya, hak-hak yang dijamin oleh kekayaan intelektual yang bisa diubah, bisa dilakukan pemalsuan ya. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh daripada hak kekayaan intelektual. Kemudian yang ketujuh adalah kejahatan yang memiliki sasaran pada data pribadi seseorang yang sangat rahasia ya. Jadi kejahatan yang memiliki sasaran ini biasanya ini adalah privasi seperti misalnya KTP ya, nomor NPWP atau data-data pribadi lainnya yang bisa di apa namanya ubah-ubah atau dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi-transaksi lain seperti itu ya. Jadi itu adalah 7 daripada ya Bu, ya hati-hati Bu. Ya, kenapa apa Bu tuh? Berapa? Oke. Oke, jadi itu ya 7 kejahatan cybercrime yang sering terjadi ya. Kemudian ada istilah-istilah dan jenis-jenis lain daripada cybercrime ya. Yang pertama adalah hacker dan cracker. Jadi cracker bukan roti ya, tapi cracker ini salah satu pemain ya dalam hal gangguan-gangguan ITE ya, hacker dan cracker. Hacker dan cracker ini adalah pelaku cybercrime yang berusaha menerobos sistem komputer. Hacker adalah pelaku cybercrime yang berusaha menerobos sistem komputer. Hacker hanya berusaha masuk ke dalam sistem, sedangkan cracker itu memiliki niat untuk merusak sistem tersebut. Yang kedua adalah DOS attack atau denial of service. Ini adalah kejahatan yang berusaha untuk menghalang-halangi sebuah sistem untuk mendapatkan layanan dan akses terhadap sumber daya yang dimiliki. Jadi DOS attack ini berusaha menghalang-halangi sistem atau dia menutup sistem ya untuk mendapatkan layanan akses terhadap sumber yang dimiliki. Kemudian ada yang ketiga adalah fraud. Nah, fraud ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi informasi agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Online gambling, kejahatan perjudian yang menggunakan media cyber, dan yang terakhir adalah piracy, kejahatan pembajakan yang dilakukan terhadap data, program, ataupun karya cipta yang sudah digitalisasi sehingga memudahkan pelaku cybercrime untuk mengunduh atau mendownload untuk kemudian menggandakan dan menjual karya tersebut secara ilegal tanpa izin dari pemilik yang sah. Jadi itu adalah 5 istilah-istilah dari jenis-jenis cybercrime ya. Yang pertama adalah hacker dan cracker,
Kemudian yang kedua adalah DOS attack, denial of service, ya, mencoba untuk menutupi atau menghalang-halangi sistem dari sebuah layanan. Kemudian yang ketiga adalah fraud, kejahatan yang dilakukan memanipulasi informasi agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat adalah online gambling, kejahatan perjudian yang menggunakan media cyber. Dan yang kelima adalah piracy, kejahatan pembajakan terhadap hak cipta atau karya-karya yang dilindungi oleh haki. Ya. Jadi itu adalah 5 jenis atau 5 istilah dalam cybercrime. Dan tadi ada 7 bentuk-bentuk cybercrime. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk materi. Jadi Ibu nggak banyak, nggak panjang lebar. Ibu buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan tentang jenis, tentang kelompok, atau tentang istilah-istilah dalam cybercrime. Ibu persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang definisi jenis istilah dan sebagainya terkait dengan cybercrime. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Ibu anggap semua paham ya. Untuk pertemuan nanti Ibu kabari lagi ya di WA Group. Semoga minggu depan kita bisa Zoom lagi ya. Walaupun memang ya gitulah namanya dosen ini kan banyak urusan yang mendadak ya. Makanya Ibu di sela-sela kesibukan tetap berusaha untuk sebenarnya konsisten 1 minggu sekali gitu. Cuma kadang ya beginilah, kadang 2 minggu kita nggak masuk, kadang masuknya itu sampai 2-3 kali Zoom, ya kan. Jadi mohon maaf dan mohon pengertiannya, tetapi Ibu akan upayakan untuk tetap memenuhi yang namanya kuota pertemuan, ya pertemuan kita, oke. Jadi untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Insya Allah minggu depan nanti kapan kita Zoom akan Ibu kabari, ya, oke. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhirin ya pertemuan kita sampai di sini. Eh, Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.